Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra azimil ladzati ya'nil maut. Wa qala aidan, yatba'ul maut fi qabrihi thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, amaluhu. Wa fi hadithil ukhra, kafa bil maut wa'izah. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian, dan diutusnya pula manusia yang bertubuh dan bernafsu menjadi rasul untuk membimbing orang yang sejenis dengannya, agar dia mempunyai referensi yang tepat. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, diturunkan pula beserta Rasul itu
kitab-kitab yang menyampaikan segala berita yang benar. Dan untuk menjadikan manusia bertindak benar dan cerdas selama hidup di dunia. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan kalau manusia berpedoman kepada kitab yang diturunkan Allah melalui Rasul itu, maka dia akan dikeluarkan dari alam yang gelap kepada alam yang terang. Itulah arti dari rukun khutbah memuji Allah yang kita bacakan tadi. Kemudian setelah itu kita mengulang kembali syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada serikat baginya. Dia maha hidup dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian dia yang menghidupkan dan mematikan dan menentukan segala takdir kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan setelah itu kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itulah di antara rukun-rukun khutbah yang jarang diterjemahkan oleh khatib sedang berkhutbah. Setelah itu khatib mengajak jamaah, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah. Sesungguhnya aku khatib, itu artinya berwasiat kepadaku dan kepada diri jamaah untuk bertakwa kepada Allah dan mentaati segala perintahnya, semoga meraih rahmat darinya, la'allakum turhamun. Kenapa khatib membaca wan nafsi? Aku berwasiat kepada diriku dan jamaah. Karena di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah dosanya orang yang pandai menyampaikan, memberikan nasihat tapi tidak mengamalkannya. Maka khatib membaca inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah la'allakum turhamun. Kaum muslimin para jamaah, itulah pendahuluan khutbah yang disebut rukun. Kemudian ada lagi bacaannya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya. Kenapa? Karena dalam Islam, dengan Islam saja belum tentu bertakwa. Orang beriman belum tentu beramal baik. Orang beramal baik belum tentu ikhlas. Tapi kalau sudah tiba di tingkat ikhlas, insya Allah akan tiba di derajat muttaqin, muslimin, mu'minin, muhsinin, mukhlisin, muttaqin. Maka kita dalam hidup ini, bak kato orang awak di Minangkabau, condong marawa katapian, condong kasai kapincuran, tio tembak ado alamat, tio condong ado karabahan. Maka alamat kita beragama Islam ini berusaha semaksimal mungkin jatuh bangun agar kita dalam Islam ini sampai kepada derajat takwa. Kenapa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takwa. Dan ini jugalah kaitannya
dengan ayat yang kita baca sebagai dasar khutbah pada hari ini, yaitunya surat Fussilat ayat 30 dengan judul yang telah ditetapkan oleh pengurus, bagaimana mencapai husnul khatimah. Kaum muslimin, di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, surat Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berkata Tuhannya Allah. Ini kalau kita data seluruh dunia, orang yang mengatakan Tuhannya Allah itu banyak. Tapi yang jarang apa? Summastaqamu, orang yang istiqamah. Apa itu istiqamah? Baure cakam ka tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuh la bumi di rumpunyo, digampo ndak tabukekkan di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Dia tidak mau dirayu dengan pangkat, tidak mau dibujuk dengan harta, tidak harap dengan kasih sayang manusia, tetapi harap dengan kasih sayang Allah. Itulah yang disebut orang takwa dan orang yang istiqamah. Orang-orang seperti itu, kata Rasul semenjak dulu, sulit ditemukan. Namun demikian, jamaah Masjid Fatahillah berusahalah agar kita menjadi orang yang beriman dan orang-orang yang dengan iman itu istiqamah. Tidak kuning dikuni, indah lama disantan, tetap bersendi kepada Allah dan Rasul. Kaum muslimin yang terhormat, kalau kita seperti itu, semenjak kita hidup ini, rezeki kita, rumah tangga kita, harta yang kita miliki akan diberi oleh Allah keberkahan. Pada suatu saat, biang katabu, gantiang kaputui, rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Ketika malaikat maut akan datang mencabut roh kita, kaum muslimin, maka saat itu tentu kita berharap husnul khatimah. Rentetan-rentetan amal baik yang kita lakukan tadi, itulah yang bisa menyampaikan kita kepada husnul khatimah. Orang itu, kata Nabi, akan mati dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Yang namanya syaitan tidak berhenti mengganggu kita, karena dia dikeluarkan oleh Allah SK-nya. Dia tidak pernah sakit dan tidak pernah mati, diberi umur panjang sampai hari kiamat. Maka dia bersemangat untuk menggelincirkan kita dari husnul khatimah kepada su'ul khatimah. Senjatanya apa? Pertama, dunia semakin indah dilihat oleh mata ini. Yang ketiga, tentaranya mendorong di belakang. Yang keempat, ada dalam diri kita hawa bepantang kelintasan, nafsu bepantang kerendahan. Kaum muslimin yang terhormat, empat itulah yang harus kita kendalikan agar kita dapat nanti husnul khatimah. Karena bapak-bapak jamaah Jumat hidup di alam barzah lebih lama dari hidup di dunia ini. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan Nabi Adam, Nabi Muhammad saja jaraknya dengan kita sekarang sudah 1500 tahun lebih. Umur berapa beliau menutup usia umur 63 tahun. Berarti dia di alam kubur sudah 1437 tahun. Untung saja dia kekasih Allah. Dan setiap hari kita kirimkan juga doa untuknya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Cobalah kalau kita kembangkan kehadirat Allah, dikubur 1400 tahun, diazab setiap menit. Kaum muslimin, ini memang masalah batin, bukan zahir. Kita akan mengalami itu setelah kita meninggal. Jadi hidup di alam kubur, menunggu hari kiamat lebih lama dengan hidup di dunia ini. Yang kita
pontang panting, cakar mencakar, fitnah memfitnah, potong memotong dalam hidup ini untuk menyengsarakan orang asalkan kita bahagia. Coba bayangkan dikubur lebih lama daripada di dunia menunggu hari kiamat. Makanya Nabi mengatakan kepada kita dalam hadis 3 macam yang saya bacakan tadi. Aksiru, ingatlah sebanyak-banyak. Zikra, ingatlah sebanyak-banyaknya. Sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Kenapa mati itu menghilangkan kelezatan hidup? Coba kita lihat. Tabuh di gua tigo-tigo. Badan baganjua berbalik pulang. Cupak panuh gantang balanjuang. Lah singkit pandang ke dunia. Panjang pandang ke akhirat. Dipancuang talang ke turak. Diambil ke lambang dadiah. Labihnya ke kayu tundo. Malang tak bisa kita tulak. Muju tak dapat kita raih. Maka saat itu bapisah badan jo nyawa. Saat itulah manusia yang engkar menyesal, bahkan memohon kepada Allah. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian saya. Kembalikan saya ke dunia agak sejenak, ya Allah. Saya akan patuh kepada Engkau. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Setelah ajal itu sampai, kematian tak bisa ditunda lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi mati menghilangkan segala kelezatan hidup yang kita rasakan di dunia ini. Kemudian kalau kita lihat orang mengusung jenazah, yatba'ul mayit salasun. Yang mengiringi mayat ke kubur itu 3. Ahluhu, keluarganya, termasuk teman akrab, konco pelangkin, kawan setia, salapau sampai keduduan, hadir mengiringi mayat itu ke kubur. Wa maluhu, hartanya. Kalau ada mobil Alphard tapi tidak dia yang pakai lagi, tapi orang yang mengantarkan ke kubur. Fayarji'u isnani, kembali pulang setelah mayat itu terkubur. Apa yang kembali? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta. Maukah keluarga kita yang paling sayang kepada kita agak satu malam duduk dekat kuburan itu menjaga kita? Tidak ada itu. Setelah kita dikuburkan, mereka kembali pulang. 1 hari menangis, 2 hari menangis, seminggu mulai lupa, dan seakan-akan kita tidak ada di dunia ini lagi. Jadi lahir kita sendiri, mati kita sendiri, dihisap nanti kita sendiri. Untuk itu wakafa bil maut wa'idhah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi yang masih hidup. Untuk itu carilah jalan husnul khatimah dengan selalu bertakwa kepada Allah. Kalau kita sampai di derajat husnul khatimah, Allah akan panggil kita dengan panggilan penuh kasih sayang. Coba Bapak lihat nanti di akhir surat Al-Fajr, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang itu siapa? Orang yang nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, yang bisa membedakan yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Itu disebut mutmainnah. Irji'i, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Orang tadi reda diambil Allah, Allah reda menerimanya. Setelah itu apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita selalu berusaha agar sampai di derajat takwa, dan kita persiapkan diri dengan amal-amal terbaik, menyantuni anak yatim, para du'afa, dan tidak durhaka kepada kedua orang tua, dan selalulah bersalawat kepada Nabi. Dan berilah kita sesuatu yang baik dalam diri ini yang kita miliki, kita berbagi dengan orang lain yang lebih miskin dari kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan agama yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu saat agama yang benar itu, yaitunya Islam yang datang dari Allah, akan mengalahkan semua agama-agama buatan manusia. Maka di muka bumi ini tidak akan pernah hilang Islam. Tapi Allah tidak menjamin Islam tidak hilang di Indonesia. Maka tetaplah kita orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini istiqamah dan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan yang harus dikerjakan kepada anak keturunan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribum mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.